Mahfud MD ungkap transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkau. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu, kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Karena setelah Jokowi pulang, pasti ngagak-ngagak orang banyak di situ. Dan pasti orang tua ini ngapain teknisida sana tuh, dirjennya sana, keuangannya punya masalah dengan moral, dengan etika, kan itu dasarnya. Jadi justru mereka merasa ini ngapain sih soal yang ujung kuku kita itu disoalin, padahal otaknya yang mesti dibongkar, otak kabinet tuh. Mahfud MD ungkap transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Temuan ini, kata Mahfud, di luar transaksi jangkal 500 miliar dari rekening ex-penjabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Saya sudah dapat laporan terbaru dari pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kata Mahfud MD di kampus Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Rabu 8 Maret 2023. Menurut Mahfud MD, temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kepada Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana, yang menambahkan KPK juga telah memeriksa satu persatu pegawai Kemenkau yang diduga terkait Yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu, kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Karena setelah Jokowi pulang, pasti ngagak-ngagak orang banyak di situ. Dan pasti orang tua ini ngapain teknisida sana tuh, dirjennya sana, menteri keuangannya punya masalah dengan moral, dengan etika, kan itu dasarnya. Jadi justru mereka merasa ini ngapain sih soal yang ujung kuku kita itu disoalin, padahal otaknya yang mesti dibongkar, otak kabinet tuh. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Yang sudah dicekik dengan pajak, lalu kemudian di atas banyak yang korupsi. Wah, wallahualam, ini kacau dan memalukan bangsa kita, begitu kan ya.
Lalu kemudian setelah kaya baru kabur ke luar negeri. Akhirnya KPK enggak untuk menangkap Harun Masiku, belum ditangkap dan sebagainya begitu. Dia sudah tahu bisa dibeli dengan hukum begitu kan. Saya amanahkan ya hari ini kepada rakyat Indonesia amanahkan kepada Pak Mahfud MD harus usut tuntas. Kalau Pak Mahfud bisa tuntas semuanya, saya yakin dan saya yakinnya Pak Mahfud menjadi presiden begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Pak Mahfud ya, semuanya rakyat berada di belakang Pak Mahfud ya. Mahfud MD ungkap transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Temuan ini, kata Mahfud, di luar transaksi jangkal 500 miliar dari rekening ex-penjabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Saya sudah dapat laporan terbaru dari pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kata Mahfud MD di kampus Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Rabu 8 Maret 2023. Menurut Mahfud MD, temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kepada Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana, yang menambahkan KPK juga telah memeriksa satu persatu pegawai Kemenkau yang diduga terkait. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Karena setelah Jokowi pulang, pasti ngagak-ngagak orang banyak di situ. Dan pasti orang bilang, ini ngapain di sini sana tuh, di sana keuangannya punya masalah dengan moral, dengan etika, kan itu dasarnya. Jadi justru mereka merasa, ini ngapain sih soal yang ujung kuku kita itu disoalin, padahal otaknya yang mesti dibongkar, otak kabinet tuh. Pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu, kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Yang sudah dicekik dengan pajak, lalu kemudian di atas banyak yang korupsi. Wah, wallahualam, ini kacau dan memalukan bangsa kita begitu kan ya. Lalu kemudian setelah kaya baru kabur ke luar negeri. Akhirnya KPK enggak untuk menangkap Harun Masiku, belum ditangkap dan sebagainya begitu. Dia sudah tahu bisa dibeli dengan hukum begitu kan. Saya amanahkan ya hari ini kepada rakyat Indonesia amanahkan kepada Pak Mahfud MD harus usut tuntas.